Oke, kita singgung lagi tentang branding yang telah dibahas di video pertama. Branding adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Yang namanya komunikasi, pasti ada orang yang kita ajak komunikasi. Entah itu komunikasi satu arah, ataupun komunikasi dua arah. Nah, orang inilah yang akan kita sebut sebagai target branding. Perlu dipahami, tidak semua orang bisa kita jadikan target branding. Karena tidak semua orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Dan disinilah perlunya kita menentukan target branding yang sesuai dengan apa tujuan branding kita. Cara menentukan target branding, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tentukan dulu apa yang kita inginkan. Kita inginnya apa gitu. Kita inginnya apa. Setelah kita tahu kita inginnya apa, kita lanjut dengan kita inginnya orang lain melakukan apa. Jika sudah, kita cari kandidat. Siapa sih orang yang ingin melakukan keinginan kita? Setelah kita menentukan target branding dengan mengisi 3 pertanyaan tersebut, kita lanjut dengan mengkomunikasikan keinginan kita. Oke? Agar lebih mudah dipahami, kita buat studi kasusnya aja ya. Misal, di sini ada Bu Vina yang ingin kain batik jualannya laku keras. Maka di bagian kita inginnya apa, kita isi dengan batik yang dijual Bu Vina laku keras. Di bagian kita ingin orang lain melakukan apa, kita isi dengan membeli batik yang dijual Bu Vina. Dan di bagian siapa yang ingin melakukannya, kita bisa isi dengan cewek yang berusia 17-45 tahun, tinggal di kota XYZ, mereka yang tertarik dengan fashion. Setelah Bu Vina menentukan target branding, Bu Vina lanjut dengan mengkomunikasikan apa yang diinginkannya melalui konten. Dari sini, Bu Vina bisa bangun kesan dulu sebagai seseorang yang ahli di bidang fashion. Bu Vina bisa membuat konten tips dan trik seputar fashion, cara memilih warna kain yang sesuai dengan warna kulit, cara merawat baju kesayangan agar warnanya lebih awet dan tak mudah pudar, cara memadukan aksesoris dan pakaian agar terlihat elegan, dan trik lain yang bisa membangun anggapan bahwa Bu Vina adalah ahli di bidang fashion. Setelah anggapan ini terbangun, Bu Vina bisa berbagi tips seputar fashion dan menyelipkan saran untuk membeli produk batik yang Bu Vina jual. Dengan melakukan hal ini, maka kecenderungan target branding Bu Vina untuk membeli produk batik Bu Vina akan semakin tinggi. Sebenarnya, saat Bu Vina membuat konten seputar fashion, tanpa disadari, Bu Vina juga telah membangun kepercayaan terhadap target branding. Dan kita juga tahu bahwa seseorang akan cenderung melakukan apa yang kita sarankan ketika seseorang percaya kepada kita dalam hal tertentu yang mereka anggap kita ahli di bidang tersebut. Dan karena di sini target branding Bu Vina sudah percaya bahwa Bu Vina ahli di bidang fashion, maka target branding Bu Vina akan cenderung mengikuti saran Bu Vina untuk membeli batik yang dijual Bu Vina. Bisa dipahami? Oke, setelah ini kita akan bahas tentang fenomena yang terjadi sebelum seseorang mengkonsumsi suatu produk. Entah itu produk berupa barang ataupun jasa. Dan semakin kita paham tentang fenomena ini, maka kemungkinan seseorang mencari produk kita atau jasa kita tentu saja akan semakin besar.